Resmi, Diniz dipecat dari jabatan pelatih Brazil. Fernando Diniz dipecat oleh Presiden Federasi Sepak Bola Brasil dari jabatannya sebagai pelatih timnas Brazil. Keputusan ini diumumkan setelah Elnado Rodrigues dikembalikan sebagai presiden dari Federasi Sepak Bola Brasil. CBF sedang mempersiapkan tawaran untuk pelatih Sao Paulo yakni Dorival Junior untuk bisa mengambil alih pelatih timnas. Junior diketahui telah memenangi Copa Libertadores dan juga Piala Brasil. Vietnam menjadikan Indonesia mangsa utama di grup D Piala Asia 2023. Timnas Vietnam tahu betul persaingan di grup D Piala Asia 2023 yang sangat ketat. The Golden Star Warrior menjadikan Indonesia sebagai target utama untuk bisa dikalahkan. Hal itu dilontarkan oleh sang pelatih Philip Trosser saat membicarakan kasus di grup D di Piala Asia 2023. Trosser secara terbuka menyebutkan timnas Vietnam meraih kemenangan cukup terbuka lebar ketika berhadapan dengan timnas Indonesia. Berbeda saat ketika berhadapan dengan Jepang ataupun Irak yang disebut peluangnya begitu cukup kecil. Takefusa Kubo ikutan cedera jelang Jepang berlaga di Piala Asia. Masalah cedera kembali menghantui Jepang menjelang Piala Asia 2023. Usai Karumi Toma, kini giliran Takefusa Kubo yang mengalami cedera. Kubo cedera saat klubnya Real Sociedad ditahan imbang oleh Deportivo Alaves 1-1 dalam laga lanjutan La Liga pada tanggal 3 kemarin. Pertandingan ini jadi laga terakhir Kubo dengan Real Sociedad sebelum terbang menuju Qatar. Pemain sayap 22 tahun itu bermasalah pada pahanya di menit akhir laga. Hal tersebut diungkapkan oleh Sociedad melalui laman resmi mereka. Namun Sociedad tetap melepas Kubo ke timnas Jepang untuk Piala Asia 2023. Lewandowski mulai kehilangan ketajamannya bersama Barcelona. Robert Lewandowski mulai kehilangan ketajamannya di Barcelona. Lewandowski baru mengemaskan 9 gol di semua kompetisi. Ia sebenarnya masih konsisten mencetakkan gol di awal musim, namun ketajamannya mulai menurun selepas mengalami cedera pada pergelangan kaki di bulan Oktober lalu. Selepas Oktober, pemain 35 tahun ini hanya mampu membuat 3 gol dari 12 pertandingan yang telah dijalani. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez harus memutar otak atas mandulnya Lewandowski dalam beberapa laga terakhir. Real Madrid jadi kandidat kuat juara La Liga di musim ini. Real Madrid mencatatkan diri sebagai juara musim dingin untuk ke-37 kalinya pada musim ini. Raksasa Spanyol itu berhasil merebut puncak klasemen dari tangan Girona tepat sebelum memasuki jeda tengah musim. Dilansir dari rilis resmi La Liga, 55% tim yang menjadi juara di musim dingin akan berakhir sebagai juara di akhir musim nanti. Catatan ini tentu menjadikan Los Galacticos sebagai calon kuat untuk bisa menjadi juara La Liga musim ini. Karim Benzema dianggap sia-sia ke Arab Saudi. Karim Benzema gagal menunjukkan performa terbaik bersama klub Arab Saudi Al Ittihad. Pemain asal Prancis tersebut dianggap sia-sia menuju Saudi Pro League. Diharapkan jadi bintang Al Ittihad untuk menyaingi Cristiano Ronaldo. Benzema justru melambam di sana. Dia baru bisa mencetakkan 12 gol dan 5 assist untuk The Tigers di semua kompetisi. Performa Al Ittihad pun kini menukik dengan tertahan di urutan ke-7 klasemen sementara. Padahal Al Ittihad berstatus sebagai juara bertahan. Janji Ratcliffe bahwa Man United juara daripada untung finansial. Sir Jim Ratcliffe dilaporkan telah membeberkan ambisinya pada seluruh jajaran staf klub untuk membawa kesuksesan kembali kepada Manchester United ketimbang hanya mencari untung finansial. Nantinya Sir Jim Ratcliffe bakal mengelola semua urusan sepak bola, termasuk soal transfer pemain serta masa depan dari sang pelatih Erik ten Hag. Dilansir dari The Athletic, Ratcliffe menegaskan ambisinya mengedepankan gelar juara setan merah ketimbang mendapatkan untung secara finansial. Pergi dari Roma, Pinto dibidik timnas Inggris dan juga Arab Saudi. Thiago Pinto baru saja mengumumkan bakal meninggalkan posnya sebagai direktur olahraga AS Roma. Pasca menganggur, sosok asal Portugal itu langsung diikatkan dengan 2 tim dari Inggris dan juga Arab Saudi. Menurut laporan dari Tutto Mercato, Pinto bakal meninggalkan Roma pertanggal 3 Februari mendatang. Dan dikabarkan Tottenham Hotspur dan Al Nassr disebut tertarik kepada dirinya. Bahkan tim terakhir disebut ada relasi yang kuat antara dirinya
pelatihnya Otavio dan juga manajer Luis Castro. Selain itu, Cristiano Ronaldo juga bisa mempengaruhi kehadirannya. Pinto memiliki reputasi yang handal dalam melakukan negosiasi. Tottenham dan juga belakangan ini Liverpool disebut tertarik untuk bisa mengamankan jasanya. Klausul rilis Paulo Dybala dari AS Roma murah meriah. Sekarang ini kontrak Paulo Dybala di AS Roma tersisa 1,5 musim. Menariknya, pada Januari 2024 ini ada klausul rilis dalam kontraknya yang aktif. Dalam laporan Fabrizio Romano, klausul rilisnya bernilai sebesar 12 juta euro, namun masa aktifnya hanya sampai 15 Januari 2024. Dan juga masih ada klausul rilis lainnya, jumlahnya juga 12 juta euro tetapi hanya untuk berlaku dari 1 sampai 31 Juli. Klub-klub Italia bisa mengaktifkan klausul tersebut, namun Roma punya kuasa untuk menolak penawaran mereka. Tapi jika yang mengaktifkan adalah klub dari luar Italia, maka keputusan sepenuhnya ada di tangan Paulo Dybala sendiri, dan Roma tak punya kuasa untuk menolak. Kevin De Bruyne beri kode untuk segera comeback. Kevin De Bruyne semakin dekat untuk bisa kembali bermain untuk Manchester City. Bintang Belgia itu memberi kode comeback di media sosial. Manajer Manchester City Pep Guardiola menyambut antusias pemulihan dari Kevin De Bruyne tersebut. Dia meyakini pemainnya itu akan segera comeback dalam waktu yang dekat, paling cepat ketika menghadapi Newcastle United pada tanggal 14 Januari mendatang. Dua raksasa Inggris tertarik boyong Ferland Mendy dari Real Madrid. Dua raksasa Liga Inggris dikabarkan menjadi dua tim yang kini tengah menaruh minat untuk mendaratkan bek kiri Madrid, yakni Ferland Mendy. Ferland Mendy sendiri saat ini sedang mengalami kesulitan mendapatkan kesempatan bermain dari Real Madrid. Pemain 28 tahun itu tercatat baru tampil sebanyak 14 kali dengan total hanya 938 menit di semua ajang. Media Spanyol Vialles menyebut bahwa dua tim Inggris yakni Chelsea dan juga Manchester United bisa menjadi tujuan terbaru bagi Ferland Mendy. Los Blancos selalu diklaim membandrol Mendy dengan harga mencapai 55 juta euro. Juventus tertarik kepada Lucas Vazquez. Juventus dikabarkan tertarik kepada pemain Madrid yakni Lucas Vazquez yang kontraknya bersama El Real akan segera habis di akhir musim nanti. Kefleksibelannya untuk bisa mengisi berbagai pos membuat Vazquez menjadi sosok yang serbaguna bagi tim. Namun kontraknya saat ini tidak habis dan mungkin saja Real Madrid akan melepasnya. Menurut kabar dari Tutto Juve, Juventus dikabarkan tertarik kepada Lucas Vazquez untuk bisa mengisi pos bek kanan mereka pada musim depan. Diam-diam Antonio Conte tertarik latih AC Milan. Antonio Conte saat ini tengah menganggur, namun belakangan dirinya disebut tertarik untuk menukangi AC Milan guna menggantikan Stefano Pioli. Dan sosok berkepala pelontos tersebut resmi dipecat. Belakangan kabar dari Sport Italia mengklaim jika Conte disebut menjadi sosok yang konkret untuk menukangi AC Milan. Rossoneri diklaim tertarik kepada Antonio Conte lantaran dirinya memiliki reputasi yang lumayan sebagai juru taktik. Namun sejauh ini belum ada pertemuan terkait kedua belah pihak soal rencana tersebut. Saat ini Direktur Teknik AC Milan yakni Geoffrey Moncada dan juga Zlatan Ibrahimovic mencoba meyakinkan banyak pihak jika Conte akan menjadi pelatih tim selanjutnya. Mous Calvini, Man United harus store dana besar kepada Atalanta. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan harus membayar Atalanta sebesar 1 triliun rupiah jika memang ingin mendatangkan Giorgio Calvini. Dilansir dari Sport Italia, Atalanta sudah siap melepas Calvini. Harganya minimal 60 juta euro. Calvini sendiri diplot untuk bisa menggantikan peran dari Rafael Varane yang kabarnya akan segera hengkang. Sepakat dengan bintang Lille, Juve umumkan nama baru. Juventus dilaporkan sudah sepakat dengan Los Lille guna mendatangkan Thiago Jallo di bursa transfer Januari ini. Sinyunya tua siap merealisasikan transfer palang pintu asal Portugal itu. Sebelumnya Jallo dikaitkan dengan Inter Milan, namun Juve juga siap mengamankan sang pemain dalam waktu yang dekat, walau dirinya baru benar-benar pulih dari cedera lutut yang serius. Laporan dari La Gazzetta dello Sport mengklaim jika sinyunya tua siap kalahkan Inter dalam perburuan sang pemain tersebut. Mereka sadar untuk bisa mendatangkan Jallo lebih cepat ada dana transfer yang harus dikeluarkan. Buchanan resmi gabung dengan Inter Milan.
Tajon Buchanan senang sekali bisa bergabung dengan Inter Milan. Buchanan bahkan siap dimainkan di posisi manapun asalkan bisa membantu Labenia Mata. Buchanan resmi menjadi pembelian pertama Inter di bursa transfer Januari setelah dipuyung dari klub Rus dengan bandrol mencapai 7 juta euro. Dia diketahui diikat kontrak dengan durasi 4,5 tahun sampai Juni 2028. Kehadiran Buchanan memang diharapkan Inter setelah krisis bek kanan yang menimpa mereka. Mereka hanya menyisakan Denzel Dumfries setelah Juan Cuadrado dipastikan absen hingga April karena mengalami operasi Achilles. Direstui Juventus dan Huijsen tiba di Roma untuk jalani tes medis. AS Roma dikabarkan berhasil mencapai kesepakatan dengan Juventus terkait peminjaman wonderkidnya yakni Dan Huijsen. Pemain 18 tahun asal Belanda tersebut dilaporkan sudah tiba di kota Roma untuk menjalani tes medis. AS Roma membutuhkan jasa Huijsen untuk melapisi Chris Smalling yang sedang cedera dan juga Evan Dika yang akan bermain di Piala Afrika. Akan tetapi kondisi finansial klub yang tak memungkinkan untuk belanja pemain baru sehingga mereka meminjam Huijsen dari Juventus adalah jadi alternatif yang terbaik. Meski baru berusia 18 tahun, pemain asal Belanda itu dipercaya sudah siap tampil di level sepak bola tertinggi. Dilansir dari Roma Press, Huijsen akan menjalani masa pinjaman hingga akhir musim 2023-2024 dengan bayaran mencapai 650.000 euro. Lini depan tumbul Man United diminta puyung Karim Benzema. Lini depan Manchester United dinilai tumbul dan sejauh ini Setan Merah baru mengoleksi 37 gol di semua kompetisi di musim ini. Melihat kondisi itu, Luis Saha mendesak agar Manchester United memboyong Karim Benzema dari Al Ittihad untuk bisa menambah daya gedor di lini depan milik Setan Merah. Dia menilai Benzema sebagai striker yang bisa memberikan dorongan besar bagi tim. Benzema akan mengguncang lini depan Man United dan itulah yang mereka butuhkan saat ini. Dia pasti akan mencetakkan gol dan dia akan menghubungkan permainan dengan lebih baik, ungkap dari Luis Saha. Lebih lanjut, saya yakin bahwa Benzema merupakan tipe striker yang cocok untuk ditandemkan dengan Rasmus Højlund. Arsenal akan bertemu dengan Liverpool. Arsenal dan Liverpool akan bertemu di babak ketiga FA Cup dan pertandingan Arsenal versus Liverpool di Emirates Stadium akan kick off di hari Minggu 7 Januari 2024 oleh pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Arsenal dan Liverpool sudah bertemu sekali di musim ini, yakni pada pekan ke-18 Liga Premier Inggris. Main di kandang Liverpool, mereka bermain imbang 1-1. Setelah pertemuan itu, Arsenal dan Liverpool meraih hasil yang kontras dalam dua pertandingan mereka berikutnya. Dengan performa yang bertolak belakang, Arsenal dan Liverpool akan bertarung di babak ketiga Piala FA.